Hai Aquarius, apa kabar? Semoga aja Anda baik-baik aja ya Aquarius, dimanapun Anda berada. Dan sekarang Anda bertemu dengan Life Story by Bia Aquarius. Dan semoga aja readingannya resonate buat Anda ya, dimanapun Anda berada gitu untuk Anda. Dan Aquarius, jangan terlalu dipercayakan kepada kartu-kartu ini ya. Di sini saya hanya membacakan energi buat Anda, dan jangan terlalu difokuskan atau dipercayakan kepada kartu-kartu ini gitu. Ini hanya sebagai fun reading saja gitu ya, atau sebagai entertainment gitu ya untuk Anda gitu. Jadi bukan patokan jalan hidup Anda gitu ya, karena segalanya harus kita kembaliin lagi kepada yang Sang Pencipta gitu ya. Tapi kalau misalnya resonate buat Anda readingannya, berarti ada energi untuk Anda, dan kita bisa jadikan sebagai pedoman hidup kita supaya kita melangkah ke depannya lebih baik lagi gitu ya, Aquarius ya. Dan di sini ada kartu buat Anda gitu ya, Aquarius, di mana mungkin Anda sekarang di sana ada seseorang yang sudah memulai dibangkitkan spiritualnya ya. Di sini ada awakening gitu ya. Dan di sini your divine resolve rises ya. Jadi Anda sekarang ini jadi lebih meningkat lagi gitu ya, spiritual Anda gitu. Mungkin sebelumnya Anda mendapatkan sesuatu yang sangat menyakitkan gitu ya, baik itu dari pasangan Anda atau lingkungan Anda gitu, sehingga Anda menjadi spiritual Anda lebih meningkat, lebih didekatkan lagi sama Pencipta gitu ya. Anda mungkin bisa lihat ini kartunya gitu ya. Kemudian di sini ada kartu dari past life Anda ya, dari past life, di mana di sini ada pohon ya. Dan pohon ini menunjukkan bahwa Anda memiliki hubungan khusus ya, Anda memiliki hubungan khusus dengan pohon gitu. Dan mungkin bisa juga menjadi sakral gitu ya, karena zaman dulu juga gitu ya, zaman kuno itu, jadi bisa mengambil kulit pohon ini untuk bahan obat-obatan gitu ya. Jadi kita ini memang ada koneksi Anda dengan pohon gitu, dan bisa bersifat spiritual gitu ya. Mungkin Anda mempunyai kemampuan untuk itu gitu ya. Anda bisa menghabiskan waktu gitu ya untuk pergi ke hutan gitu ya, untuk bisa mengambil untuk penyembuhan, karena kita ini memang kalau sudah spiritualnya meningkat gitu ya, dan Anda mungkin lebih mempelajari lagi gitu ya, karena sebenarnya kita ini harus menyatu dengan alam ya. Kita ini harus menyatu dengan alam gitu, supaya energi positifnya itu ada gitu ya di dalam tubuh kita gitu. Jadi itu ya, jadi bagus sekali gitu. Kadang-kadang saya juga karena di belakang rumah tidak ada pohon yang besar seperti ini gitu ya. Jadi saya untuk mencari energi, kadang saya membuka sepatu atau sandal dan berjalan di atas rumput gitu ya. Jadi untuk mendapatkan energi yang positif gitu ya, bisa juga seperti itu juga gitu ya. Dan saya akan sedikit bercerita tentang saya ya, di mana saya juga sudah di spiritual saya sudah merasa dibangunkan gitu ya, karena sebelumnya saya
mendapatkan sesuatu dari Sang Pencipta ya, seperti halnya kehidupan saya di mana saat itu ada posisi di titik paling bawah gitu ya, dan saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa gitu ya. Kemudian kalaupun bercerita kepada teman gitu, apa yang mereka sampaikan ke saya seperti halnya tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan gitu ya. Jadi di sana waktu saya mendapatkan gemblengan gitu ya, dari mulai keuangan, dari mulai orang tua, anak, suami gitu ya, dan itu saya harus menghadapinya sendiri gitu ya. Kalaupun saya speak up dan akan berbalik ke saya bahwa di situ saya yang salah gitu, karena di situ cobaannya hanya buat saya gitu. Jadi di lingkungan tidak menerimanya, jadi semuanya akan disudutkan ke saya gitu ya. Jadi itu yang saya rasakan gitu ya. Kemudian selagi saya di mendapatkan seperti itu, tapi saya mendapatkan kayak keanehan-keanehan gitu ya, dan tidak mengerti keanehan-keanehan itu ya. Waktu itu saya tidak tahu dan tidak mengerti. Misalnya kalau saya bermimpi, mimpi itu menjadi kenyataan gitu ya. Misalnya seperti mimpi ada di dalam mimpi saya ada mobil menyetir dengan tidak baik gitu ya. Kemudian akhirnya dia melenceng gitu ya dari jalur. Karena rumah saya ini di depan ini adalah jalan raya gitu ya. Jadi ada sedikit banyak mobil gitu. Kemudian saya bilang, wah itu mobil tidak benar, saya bilang gitu. Begitu itu dalam mimpi ya. Tapi ternyata di depan rumah ini ada klakson mobil gitu yang menandakan harus hati-hati gitu ya. Jadi ada suara mobil yang kencang, udah gitu ada klakson gitu ya. Kemudian saya terbangun gitu. Nah, aku bilang gitu, ada apa gitu ya. Tapi ya seperti itu gitu ya. Jadi dan banyak lagi gitu ya. Saya tidak bisa menceritakan satu-satu mimpi yang menjadi nyata gitu. Kemudian saya mendapatkan selagi ada masalah, karena saya merasa harus sendiri menghadapi masalah gitu ya, yang di titik sampai nol di mana saya benar-benar terpuruk. Di situ saya di kerjaan ini selalu mendengar ada seseorang yang memanggil saya gitu, tapi suaranya menggema gitu ya. Jadi seperti halnya seluruh ruangan itu saya tuh mendengar gitu ya, kedengaran di seluruh ruangan, padahal ruangannya tuh besar gitu. Saya tanya kepada teman saya, apakah Anda memanggil saya? Kemudian teman saya bilang tidak, dia bilang gitu. Itu bukan satu kali, dua kali gitu ya, ada panggilan pemanggil nama saya itu. Kemudian saya melupakannya gitu. Kemudian ada lagi bayangan hitam seperti asap, tapi berupa manusia gitu ya, tinggi besar gitu ya. Kemudian begitu saya menembus ke tubuhnya itu, saya bisa menembusnya, dan orang ini tegap berdiri gitu ya, di samping saya gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa saya tidak merasa takut, cuman tidak hilang dari ingatan aja gitu ya, bayangan hitamnya gitu ya. Kemudian banyak nomor-nomor yang saya ketemukan ya, kalau misalnya saya update status gitu ya di website saya gitu ya, untuk masalah yang awakening gitu, di situ pasti jamnya itu selalu misalnya 111 gitu ya, atau 222 gitu. Kemudian saya perhatiin gitu, kok
begini ya gitu. Kemudian di HP saya juga gitu ya. Kadang-kadang kalau saya sudah mengerjakan karena saya muslim gitu ya, mengerjakan sesuatu yang kayak dikir gitu, kemudian nanti di HP saya begitu saya buka HP ada 55 gitu, ada 44, jadi sering gitu, tapi saya sering foto gitu, jadi saya banyak gitu ya di HP saya gitu ininya fotonya gitu, karena langsung saya di ini ya di short screen gitu ya. Kemudian akhirnya saya lihat-lihat, bukan dengan tidak sengaja lihat di YouTube gitu ya. Kemudian akhirnya saya Google gitu, apa sih itu gitu. Ternyata ketemulah ada judul gitu ya, kayak di YouTube juga kan ketemu gitu ada judul, seandainya Anda dinaikkan untuk spiritualnya, Anda akan mendapatkan seperti ini. Barulah saya mengerti gitu ya. Dan waktu itu juga sepulang bekerja gitu ya, ada bulu burung di samping di kursi gitu ya, di sebelah kiri gitu ya, di kursi sebelah kiri gitu. Begitu saya lihat ini kok ada bulu burung di dalam mobil, kemudian saya cepat-cepat saya buang gitu ya, karena tidak tahu gitu. Tapi ternyata setelah saya mengetahui bahwa itu adalah semuanya malaikat yang datang ke kita dan memberi kabar bahwa kita itu waktu dalam depresi itu dia mengatakan kamu jangan takut, kamu dengan sendirian, ada saya di samping kamu. Dan bulu burung itu juga mengisyaratkan bahwa saya telah datang mengunjungi kamu dan kamu tidak sendirian, seperti itu gitu ya. Jadi dari situlah saya mulai ada kebangkitan spiritual saya, dan saya merasa ada sering seperti keanehan gitu, atau kalau misalnya jam 3 pagi saya belum bangun dan itu ada yang memanggil-manggil saya untuk bangun gitu ya, akhirnya saya bangun gitu ya untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian saya dilanjut dengan meditasi gitu ya. Dan saya ada satu hal yang saya tidak yang tidak mengerti dalam meditasi itu sebelumnya. Jadi waktu saya ada dalam masalah itu kan kita suka wirid ya kalau setelah selesai sholat gitu ya. Kemudian dalam wirid ini kan saya menutup mata gitu. Tapi yang sewaktu saya menutup mata, saya merasa ada di dalam hutan ya, seperti ini, ada di dalam hutan, kemudian di depannya ada danau. Itu selalu setiap saya wirid sehabis sholat gitu ya, selalu merasakan seperti itu. Dan ternyata setelah saya ketemu dari YouTube gitu, belajar seperti ini, ternyata itu adalah meditasi gitu. Jadi saya akhirnya memulailah memeditasi. Jadi saya belajarnya sendiri ya untuk healing ini gitu. Kemudian akhirnya saya kalau mobile phone saya atau HP saya selalu di silent ya gitu. Tapi tiba-tiba ada suara yang halus sekali gitu. Kemudian saya buka gitu HP saya. Itu apa? Ternyata itu adalah tanggal 222 gitu ya. Pokoknya 22 deh gitu. Kemudian di situ 99 nama-nama Allah gitu. Kemudian apa sih itu gitu ya. Kemudian akhirnya saya lihat-lihat, ternyata itu adalah Asmaul Husna gitu ya. Jadi sekarang sebulan saya berpikir waktu itu ya, sebulan saya berpikir apa itu maksudnya. Tapi ternyata
akhirnya saya berpikir bahwa itu saya harus bermeditasi dan diiringi dengan Al-Mal'ul Husna gitu. Jadi setelah itu saya mendownload Al-Mal'ul Husna sebanyak-banyaknya dan saya simpan di mobil. Jadi sekarang tidak ada lagu yang lain kecuali Al-Mal'ul Husna gitu ya. Jadi dengan berganti-ganti lagu gitu ya, dan berlain-lainan penyanyi. Jadi sekarang alhamdulillah sudah mulai hafal gitu ya. Jadi itulah apa namanya, perjalanan apa yang saya ingat sekarang ya, tapi masih banyak gitu ya. Kalau panjang kalau saya ceritain gitu ya awakening saya gitu. Jadi singkatnya itu ya cerita dari saya. Mungkin Anda pun Aquarius ya punya cerita sendiri ya untuk the awakening kamu gitu ya. Saya ingin bercerita karena saya melihat ini ya, kemudian melihat pohon gitu ya. Jadi saya ingat kepada diri sendiri, makanya saya ingin berbagi cerita dengan Anda gitu ya. Semoga Anda pun bisa mendapatkan sesuai dengan saya gitu ya. Karena di YouTube ini ternyata setelah saya lihat pelajari gitu ya, mempunyai masalah yang sama gitu ya sebelumnya gitu. Makanya kalaupun Anda sekarang di sini melihat saya gitu ya, mendengar saya ini, itu bukan suatu kebetulan, tapi itu adalah dari malaikat kita yang membimbing kita gitu ya, apa namanya, mendapatkan channel ini gitu buat Anda itu ya. Oke, Aquarius, dan saya akan lihat di kartu-kartu ini, semoga aja ada cerita sama seperti saya, atau apa, ada mungkin ada hal sesuatu. Kita lihat ya di sini ya, Aquarius. Oke, semoga bisa dilihat kartu-kartunya ya. Oke, Aquarius. Oke, saya lihat dari sini ya, Aquarius. Di sini ada 5 pedang ya. Di sini 5 pedang ini berarti kartu ini menandakan adanya konflik ya, adanya konflik atau permusuhan, mungkin permusuhan itu dengan teman atau dengan pasangan Anda atau dengan keluarga Anda gitu ya. Jadi Anda disarankan di sini harus lebih menjadi lembut gitu ya. Atau mungkin ini Anda kena tipu gitu ya, bisa juga gitu ya. Ditipu mungkin masalah keuangan atau apa saja gitu. Atau mungkin Anda mendapatkan kerugian di sini gitu ya. Jadi ini sebelumnya ya, energi sebelumnya. Jadi atau mungkin Anda merasa telah dicurangi ya, itu baik dalam keuangan atau oleh pasangan Anda gitu ya. Jadi pokoknya di sini sesuatu ada yang mencurangi Anda gitu ya. Karena saya juga dulu itu dicurangi itu dengan keuangan dan juga dengan pasangan gitu ya. Jadi ini juga mungkin Anda sama gitu ya seperti saya, di mana di sini Anda merasa dicurangi gitu ya. Dan di sini kartu keduanya mungkin ini pasangan Anda mendua gitu ya. Karena di sini ada Two of Cups ya. Jadi Anda merasa dicurangi oleh pasangan Anda gitu ya, karena pasangan Anda mendua, dan di sini akhirnya Anda mengambil keputusan gitu ya. Anda mengambil keputusan karena Anda apa ya, sudah tidak menerima dengan apa yang terjadi gitu ya.
ininya. Mungkin ini energinya udah lama ya, jadi tidak ada yang begitu sangat menerangkan gitu ya, lihat kartu-kartunya ini gitu ya. Kemudian di sini ini masa lalu Anda ya. Jadi Anda sekarang masih mengingat ke masa lalu gitu ya. Di sini di masa lalu Anda saya lihat di sini mungkin masa lalu Anda di mana Anda sudah bekerja keras ya. Masa lalu Anda di mana di sini Anda sudah bekerja keras. Kemudian Anda mungkin untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan Anda gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Atau Anda di sini sudah bekerja keras untuk mempertahankan rumah tangga Anda gitu ya. Jadi di sini Anda sudah berjuang gitu ya untuk mempertahankan rumah tangga Anda gitu ya. Jadi itu masa lalu Anda gitu ya. Dan di sini Anda ingin melangkah baru gitu. Ini ada awal baru gitu dari kehidupan Anda gitu. Jadi Anda ingin memulai hidup baru gitu ya, ingin melangkah baru gitu untuk dari awal lagi gitu Anda ini sekarang gitu ya, the Fool. Dan Anda harus hati-hati ya kalau mau memulai dengan awal baru gitu ya. Jadi jangan sembrono gitu ya, seperti the Fool kartu ini gitu, tidak hati-hati gitu jalannya. Jadi karena kecewa gitu, merasa bahagia, merasa bebas gitu. Jadi ini menggambarkan semaunya aja gitu. Jadi kartu ini memberitahu Anda, jadi Anda harus berhati-hati untuk langkah kehidupan selanjutnya gitu ya. Karena di sini Anda ingin di masa lalu Anda gitu ya, kemudian ingin meninggalkan masa lalu Anda ke kehidupan yang baru lagi gitu di sini ya, dengan the Fool. Kemudian di sini Anda sudah bekerja keras gitu ya. Kemudian untuk mempertahankan rumah tangga Anda gitu ya. Kemudian di sini Anda siap ya. Di sini Anda siap untuk membangun kembali hidup Anda secara perlahan-lahan menuju hidup lebih bagus lagi gitu ya. Di sini Anda di sini sudah mempunyai keahlian-keahlian gitu ya. Anda sudah mempunyai keahlian-keahlian untuk meningkatkan kualitas di bisnis Anda atau di kerjaan Anda gitu. Jadi Anda tidak tergantung kepada pasangan Anda gitu. Dan sekarang Anda berjuang untuk membangun kembali hidup Anda ke depannya secara perlahan gitu ya. Di sini ada perencanaan hidup Anda gitu ya, untuk menata hidup Anda ke depannya lagi ya gitu. Jadi Anda sekarang fokus bekerja saja gitu ya. Karena di sini kan bekerja gitu ya. Jadi Anda hanya fokus untuk bekerja gitu ya. Mungkin seperti ini ya. Jadi Anda hanya fokus untuk bekerja saja sekarang. Jadi untuk mempertahankan kehidupan Anda gitu, untuk Anda dan keluarga Anda gitu ya, kartunya. Dan di sini ada Nine of Pentacles, di mana Anda di sini merasa ada nyaman sekarang gitu ya. Anda merasa nyaman, adanya kebebasan, adanya kesuksesan gitu. Anda merasa adanya pencapaian sekarang gitu ya. Anda sekarang menikmati kebebasan Anda gitu ya, dari kepahitan sebelumnya, dan Anda fokus bekerja gitu ya. Di sini Anda fokus bekerja gitu ya, dan menikmati apa hasil dari kerja Anda gitu ya sekarang ini. Jadi energinya bagus sekali, di mana Anda sekarang sudah mendapatkan perubahan untuk mendapatkan sesuatu yang baik gitu ya, buat Anda. Dan di sini Anda fokus untuk keluarga Anda ya, untuk kebutuhan keluarga Anda gitu ya. Di sini Anda sangat Anda ini sekarang sangat
makmur gitu ya, ya cukuplah gitu ya untuk kebutuhan Anda sendiri gitu, walaupun Anda telah menyelesaikan masalah sebelumnya gitu, dan mungkin sebelumnya Anda tidak bisa memperhatikan ibu bapak Anda gitu ya, tapi sekarang Anda bisa memperhatikan ibu Anda atau keluarga Anda dari pihak Anda gitu ya, untuk sedikit mengirim uang untuk apa namanya, look after keuangan atau bisa menolong sekarang untuk keluarga Anda sendiri gitu ya di sini. Mungkin sebelumnya Anda tidak begitu bisa untuk memperhatikan keluarga Anda gitu ya, karena Anda masih harus berfokus kepada pasangan Anda gitu, dan di sini Anda mempunyai peluang gitu untuk sekarang ini untuk memperhatikan Anda dan anak-anak Anda dan juga kedua orang tua Anda gitu di sini ya. Dan di sini adanya Anda mendapatkan spiritual. Di sini Anda sudah awakening gitu ya, dan Anda di sini mendapatkan berpikir lebih tenang sekarang ini ya. Anda berpikir lebih tenang, Anda berpikir lebih jernih gitu ya. Jadi Anda merasa kalau mengambil keputusan itu Anda merasa tidak lagi ada orang yang melarang gitu ya. Jadi Anda bisa memutuskan apa yang Anda inginkan di sini. Jadi Anda merasa bebas gitu ya di sini. Anda merasa lega gitu ya. Jadi Anda bisa menentukan apa aja gitu yang Anda mau gitu di sini. Jadi Anda punya kebebasan untuk itu gitu, dan Anda sekarang ini di sini adanya proses healing ya, seperti halnya ini Anda di sini sudah ada proses healing ya. Anda sudah awakening gitu ya. Anda mendekatkan diri kepada Sang Pencipta di sini ya. Aquarius, energinya bagus sekali gitu ya. Jadi di mana Anda ketika Anda terpuruk sekarang ini, Anda terfokus kepada Sang Pencipta gitu. Anda fokus kepada diri Anda sendiri gitu ya. Jadi di sini Anda, walaupun Anda berdiri dengan satu kaki gitu ya, Anda mendapatkan keseimbangan, Anda mendapatkan kekuatan karena Anda sudah melihat ke diri sendiri gitu ya. Jadi ini di sini sedang bermeditasi gitu ya. Bermeditasi itu kita berkomunikasi dengan roh kita gitu. Jadi dengan bermeditasi, yang tadinya seperti halnya saya ya, tadinya tidak percaya diri, selalu mengikuti omongan orang gitu ya. Jadi karena tidak punya percaya diri gitu. Kemudian kalau kita setelah meditasi gitu ya, kita akhirnya mendapatkan kekuatan dan akhirnya kita percaya kepada diri kita sendiri, dan walaupun tidak terlalu banyak teman, hanya sendiri, dan mendapatkan kekuatan, mendapatkan keberanian gitu. Jadi di sini juga Anda sudah mendapatkan keberanian gitu ya, karena Anda sudah awakening, karena Anda sudah melihat kepada diri Anda sendiri gitu ya. Jadi mudah-mudahan aja seperti itu ya, Aquarius energinya gitu ya. Jadi mudah-mudahan sama seperti saya gitu. Jadi mudah-mudahan juga Anda nanti bisa memberitahu saya gitu ya kalau resonate dengan Anda gitu ya, Aquarius. Dan di sini Anda merasa sekarang ini merasa belum puas gitu ya, belum puas dengan hasil yang dicapai gitu ya. Jadi Anda di sini merasa harus lebih belajar lagi, atau belum ada kepuasan gitu di sini ya. Jadi atau di sini Anda harus menunggu hasilnya lagi gitu ya. Jadi belum matang gitu ya. Jadi di sini seorang perempuan yang memeriksa hasil kebunnya gitu ya, tapi ternyata belum matang gitu. Jadi
Anda pun harus sabar gitu ya untuk menunggu sampai apa yang kamu inginkan benar-benar sudah siap gitu ya. Jadi Anda sekarang harus lebih bersabar lagi gitu ya. Karena kedepannya di sini ada Nine of Cup gitu ya, dan ada Ten of Cup gitu ya. Berarti itu Anda sekarang ini energinya untuk menuju untuk lebih baik lagi gitu ya. Aquarius, saya kepingin melihat di sini dari kartu ini, di sini melihat dari Five of Swords ya. Di sini untuk ininya ada Magician ya. Kemudian Magician ini berarti Anda di sini mendapatkan keterampilan gitu ya untuk membuktikan Five of Swords ini untuk pertengkaran ini dengan Magician, yaitu Anda mendapatkan kabar bahwa pasangan Anda ya sudah mendua gitu ya. Gitu. Kemudian selanjutnya ada The Empress di sini ya. Kita lihat The Empress ini berarti ada sesuatu yang ditutup-tutupi ya. Jadi saya pingin ini dijelasin lagi ya dengan kartu selanjutnya. Berarti ada sesuatu yang ditutupi gitu ya di Two of Cups. Berarti benar mendua gitu ya. Kemudian di sini ada Two of Swords ya. Two of Swords ini mungkin di sini Anda bingung untuk mengambil keputusan ya. Anda mungkin di sini bingung untuk mengambil keputusan gitu ya. Di sini ya Anda untuk selanjutnya mungkin itu energinya ya. Dan di sini ada sama dengan yang tadi, ada Five of Swords ya. Mungkin di masa lalu Anda merasa dicurangi, merasa dikhianati gitu ya. Karena energi masa lalu, dan ini penjelasannya dengan dicurangi gitu ya di masa lalu Anda. Saya lihat lagi di sini sama dengan yang ini gitu ya, energinya di mana Anda ingin menata ke depannya lagi ya. Di sini ingin menata kehidupan ke depannya lagi supaya lebih cerah gitu ya. Tapi tadi dengan itu ya, dan Anda fokus bekerja gitu ya. Dan di sini ada The Devil, di mana Anda mungkin masa lalunya ini oleh pasangan Anda ini Anda merasa terikat gitu ya, merasa tidak ada kebebasan gitu ya. Di sini Anda harus menurut apa yang oleh pasangan Anda gitu. Anda harus menurut dengan apa yang diinginkan pasangan Anda gitu. Jadi Anda tidak punya kebebasan gitu, dan Anda di sini sudah ada kebebasan sekarang gitu ya. Jadi The Devil ini mungkin energi dari pasangan Anda gitu, dimana Anda di sini tidak mempunyai untuk kebebasan gitu, karena di sini seseorang ini seperti dirantai gitu ya. Jadi di sini harus Anda tuh merasa tidak ada kebebasan gitu. Anda merasa di sini merasa tidak ada merasa
merasa depresi gitu di sini, merasa stres gitu ya. Dan Anda di sini sekarang ini sudah healing gitu ya, karena Anda dulunya ini merasa stres sekali gitu ya. Jadi ini penjelasan untuk apa di sini gitu ya untuk Anda gitu. Jadi saya sudah ini itu ya apa dari saya readingannya Aquarius. Semoga aja Anda suka dengan readingannya ya. Oke, see you for next month and thank you for watching. Bye bye.